Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila yang akan memandu kurang lebih 1 jam ke depan di program Ruang Kesehatan. Seperti biasa di program Ruang Kesehatan, kita akan membahas sejumlah topik kesehatan tertentu yang akan dikemas secara ringan dan menarik sehingga mudah dipahami para pemirsa sehat TVRI di rumah. Untuk episode kali ini, kita langsung syuting di RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda bersama narasumber yang juga dari Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda. Kita sambut Dr. Fitri Furaida, Magister Sains Spesialis Anak dalam bahasan tema tumbuh kembang anak normal ataukah perlu waspada. Halo dokter, gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Sehat dok. Ya, ini sudah selesai visit dok tadi dok? Baru separuh. Oh iya. Nanti lanjut lagi. Oke. Siap dokter Fitri. Tema kita kali ini terkait tumbuh kembang anak dok. Ya. Memang biasa dikonsultasikan di ayah bunda di rumah dok ya pada dokter. Gimana tanggapannya terhadap tema ini dok? Ini tema yang agak kompleks ya sebenarnya karena banyak aspek yang mempengaruhi, tapi harus tahu orang tua. Jadi bukan hanya dokter umum, dokter anak, tapi orang tua pun harus paham. Karena semuanya itu berawal dari orang tua yang mengenali akan membawa ke dokter gitu. Jadi benar-benar harus tahu bagaimana sih tumbuh kembang anak yang baik. Siap dokter. Ngomong-ngomong masalah tumbuh dan kembang dok, banyak orang tua yang kadang-kadang mispersepsi dok. Sebetulnya ada nggak dok perbedaan pengertian bertumbuh dan berkembang secara umum dok? Jadi kalau suka bilang ya tumbuh kembang gitu, betul tumbuh dok. kembang, kayaknya jadi satu paket, kata gitu, atau frase gitu dok ya. Padahal sebenarnya adalah dua hal yang sendiri-sendiri tapi dok. saling melengkapi Dok. gitu. Jadi kalau kita bilang pertumbuhan itu artinya adalah bertambahnya ukuran. Kan kalau kita tumbuh kayak tanaman tumbuh itu dari kecil jadi besar gitu ya. Jadi bertambahnya ukuran sel, bertambahnya ukuran organ-organ dalam tubuh, dan biasanya kalau kita amati itu anak-anak jadi kita taunya dari mana? Bertambah berat badannya, bertambah panjang badannya, bertambah tinggi badannya sama bertambah lingkar kepala. Nah itu yang namanya pertumbuhan. Kalau perkembangan itu beda lagi. Jadi kalau perkembangan itu kita akan membahas masalah kemampuan dari sistem tubuh. Jadi kita kan tubuh itu punya sistem penglihatan, punya sistem pendengaran, kemudian ada lagi penciuman, indera perasa, kemudian ada lagi kemampuan untuk berbahasa, kemampuan bergerak, semuanya kemampuan bersosialisasi. Nah itu adalah suatu perkembangan. Artinya seorang anak akan berkembang dengan baik itu kalau fungsi dari sistem-sistem itu berkembang, jadi lebih matang, lebih matur, lebih dewasa. Jadi taunya dari mana? Taunya ya anak yang tadinya cuma bisa baring-baring aja, tahu-tahu bisa miring, tahu-tahu bisa duduk. Nah, itu namanya berkembang fungsinya. Siap dok. Jadi beda tapi saling melengkapi. Dok, berarti kalau tumbuh ini dia terukur dok ya, maksudnya berapa senti, berapa kilo. Betul. Sedangkan kalau kembang ini mungkin ada pengukurannya sendiri yang tidak eksak gitu dok ya? Iya, jadi kalau pengukuran pertumbuhan pasti ada toolsnya ya yang kita pakai. Mungkin kalau ibu-ibu di rumah udah tahu kalau di posyandu pakai timbangan, terus pakai pengukur tinggi badan tuh stadiometer, kemudian ada lagi pakai pita untuk pengukur lingkar kepala. Jadi harusnya ya jelas gitu ya dengan pengukuran yang benar. Tapi kalau perkembangan itu kita akan mengamati melalui sehari-hari. Jadi anaknya udah bisa apa. Perkembangan itu sendiri ada tahapannya. Jadi ada tahapannya. Jadi anak nggak bisa tiba-tiba bisa lari. Betul dok. Jadi bingung malah. Nggak mungkin dok baru keluar terus tiba-tiba lari gitu. Bingung nanti jadi mamanya. Dia harus melewati fase-fase dan ada urutannya. Walaupun kecepatan antara satu fase ke yang lain itu beda-beda tiap anak. Gitu. Tapi ada urutan yang harus dilewati. Nah ini menarik dok. Urutan-urutan tadi dok. Berarti ada faktor-faktor juga dok ya yang akan mempengaruhi tumbuh dan kembang anak ini dok. Ya pastinya. Apa saja kah faktor-faktor itu dok? Jadi kalau orang tua itu kan pasti pengen anaknya itu tumbuh kembangnya optimal ya, gitu. Jadi kalau mau punya anak dengan tumbuh kembang optimal, tentu faktor itu dimulai dari ibu, gitu. Jadi seorang ibu nih membawa ibu dan ayah itu membawa sifat genetik buat anaknya.
Jadi membawa sifat genetik itu nanti berkaitan dengan IQ, berkaitan dengan tinggi badan, nantinya berat badan dan lain-lain, ketahanan tubuh atau ada penyakit-penyakit genetik lainnya. Kemudian ada faktor lain dari si ibunya sendiri nih, misalnya pendidikan ibu aja itu juga mempengaruhi tumbuh kembang anak gitu. Betul, Jadi pada saat ibu dengan pendidikan yang mohon maaf misalnya hanya lulus SD, kemudian kita bandingkan dengan ibu yang mungkin SMA atau kuliah, tentu pertumbuhan dan perkembangan anaknya beda. Walaupun jika namanya orang tua selalu belajar ya, itu sebenarnya kita bisa catch up gitu. Tapi secara modal utama pendidikan ibu itu juga berpengaruh. Kemudian nutrisi ibu saat hamil. Nah, nutrisi ibu saat hamil itu juga penting karena pertumbuhan bayi itu bukan pertumbuhan anak, itu dimulainya dari dalam kandungan gitu. Jadi pertumbuhan pesat itu di dalam kandungan, nanti kemudian lanjut pas umur 2 tahun. Jadi modal utama ibu itu harus sehat dulu pas hamil. Kenaikan berat badannya bagus, tidak anemia, tidak ada penyakit-penyakit lain. Itu jadi modal utama anak itu nanti dia bisa tumbuh dan berkembang dengan baik gitu. Nah, kalau misalnya sudah ibunya udah pinter nih, misalnya pendidikannya bagus, dia udah sehat. Satu lagi loh faktor ibu juga kadang-kadang lupa, KB. Yang sering diremehkan dok ya. Itu penting. Jadi kadang-kadang ibu ini udah membekali diri, lupa kontrasepsi. Akhirnya punya apa? Balita banyak, baduta banyak di rumah. Terus gimana kira-kira? Kewalahan ya. Benar. Bagaimana dokter kembangan juga ya. Jadi itu sangat penting semuanya. Kalau kita simpulkan itu istilahnya jadi asah, asih, asuh. Dok. Gitu. Jadi bagaimana mengasah modal atau kemampuan anak, bagaimana kita mengasihi, bagaimana mengasuh anak itu. Itu yang mempengaruhi gimana sih orang anak itu tumbuh optimal. Yang penting lagi apa? Tadi nutrisi. Nah, itu terakhir saya ucapkan kenapa? Karena itu sebenarnya yang sangat kita lagi pantau banget. Jadi apalagi 2 tahun pertama kehidupan, nutrisi itu sangat penting untuk pertumbuhan. Karena kalau pertumbuhan baik, perkembangan insya Allah baik. Gitu ya. Nutrisi dari mulai ASI sampai MPASI. Jadi makanya saya bilang tumbuh kembang ini materinya jelimet. Betul. Tapi orang tua harus tahu karena ya mereka yang bisa bikin anaknya tumbuh kembang dengan baik, bukan dokter anak. Gitu. Benar. Mereka yang harus merawat, membesarkan anaknya. Iya dok. Yang kenalin anaknya ya orang tua sendiri dok ya. Oke dokter, ini menarik terutama tadi dari lingkungan dok ya. Di garis bawah tadi agak ditekankan bapak. Jadi memang faktor bapak tuh bukan hanya bundanya saja ya yang harus, tapi bapak juga harus mendukung dalam arti bahwa ada lingkungan yang mendukung, ada perilaku juga dari bapak tadi, terutama tadi tidak merokok dok ya. Betul. Tidak merokok, bahwa yang namanya merawat dan membesarkan anak itu butuh banyak pihak yang terlibat. Jadi bukan hanya ibu. Setuju dok, sepakat. Kemudian dok, kita tadi bahas sudah terkait beda-bedanya baduta sama balita dok ya. Kemudian tahap pertumbuhan anak normal itu seperti apa dok pada saat bayi atau balita? Jadi sebenarnya tadi mungkin sudah saya singgung ya di awal. Jadi kalau pertumbuhan itu paling banyak, paling besar pas intrauterin, kemudian berlanjut sampai usia 2 tahun. Dok. Jadi kalau kita gampangnya aja nih, kalau bayi itu lahir beratnya 3 kilo misalnya. Pada usia 1 tahun itu kita harapkan dia udah naik 3 kali lipat berat badannya. Jadi harapannya udah 9 kilo, itu gampangnya. Terus panjang badannya itu dari misalnya dari 50 cm itu udah bertambah setengahnya lagi, jadi sekitar 75-an pada usia 1 tahun. Gitu. Nanti selanjutnya bertambah sedikit-sedikit. Nah, yang perlu ibu-ibu tahu sebenarnya kalau kita mau memantau pertumbuhan itu selain kita datang ke posyandu, kita bisa pakai ini nih ya, kan saya mau kasih lihat buku. Ini dok, jadi kita punya buku KIA. Semua ibu-ibu kan pasti punya ya di rumah. Dok. Jadi di dalam buku KIA, karena kita itu yang tadi dibahas soal pertumbuhan, artinya pertambahan ukuran, tambah berat badan, lingkar kepala, panjang badan, artinya harus diukur dong tiap bulan ya. Dok. Pada saat diukur, teman-teman kita di posyandu itu akan melakukan pemlot ngeplot menandai, gitu ya, menandai. Jadi kalau misalnya umurnya 0 bulan, beratnya berapa, beratnya umur 1 bulan, beratnya berapa, nanti dikasih tuh titik-titik di sininya, di angkanya. Saya selalu ajarkan orang tua itu jangan hanya begitu anak udah posyandu ya udah gitu, serahkan semuanya ke nakesnya gitu. Padahal sebenarnya
orang tua itu tadi perlu memantau pertumbuhan anaknya. Paling gampang dari berat badan. Di sini kan beda dari buku KIA zaman dulu ya. Jadi ada istilahnya KBM, kenaikan berat badan minimal gitu. Jadi kenaikan berat badan minimal ini menunjukkan bahwa misalnya nih dari 0 bulan sampai 1 bulan anak-anak itu harus naik minimal 800 gram. Dari 1 bulan ke 2 bulan minimal naik 900 gram karena dia ada angka-angkanya sendiri. Nah, pada saat anak kita tumbuh mengikuti angka minimal ini dan kalau bisa di atasnya dan tentunya kurvanya juga bagus ya. Jadi kalau kurva bagus itu dia naik gitu. Nggak yang terus datar, apalagi turun. Iya, Dok, ya, Dok. Jadi naik gitu. Kita lihat anak kita tumbuh. Gitu. Kalau datar mungkin dia tumbuh, tapi kalau tidak sesuai dengan ini ya kita sebutnya tumbuhnya tidak optimal. Gitu. Karena harus ada minimalnya. Terus nanti ada lagi nih pengukuran panjang badan. Nih ada lagi. Jadi kalau diukur di posyandu diplotkan. Taunya dari mana sih anak kita tumbuh gitu. Kadang-kadang yang lucu lagi buku posyandunya disimpan. Jadi ibunya kan nggak boleh. Jadi ibu-ibu tuh harus tahu. Misalnya anaknya tumbuh di sini nih, bulan depan ya harus naik. Jangan malah segini-gini aja gitu. Itu artinya tidak tumbuh. Gitu. Lingkar kepala juga sama. Kenapa? Karena pada saat 2 tahun pertama itu semua adalah fase penting ya, jadi golden age. Jadi pertumbuhan itu sangat penting supaya nanti ujung-ujungnya perkembangan otaknya baik. Nah tadi kalau kita bicara ukur lingkar kepala, itu paling cepat dalam 2 tahun pertama itu menunjukkan perkembangan otak. Jadi kalau lingkar kepala itu tidak bertambah sesuai kurva, berarti wah otaknya ini nggak berkembang nih, gitu. Atau berkembangnya nggak optimal, gitu. Jadi dipantau terus setiap bulan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak harus tahu membaca kurva, harus tahu anaknya ini tumbuh sehat atau enggak. Jadi nggak nunggu dipanggil sama puskesmas dulu. Gitu. Bahwa Oke. Itu kalau pertumbuhan tadi Dok ya bisa dipantau dari buku KIA. Iya betul. Ini buku KIA yang terbaru Dok ya? Iya benar. Karena beda dong. Iya betul. Jadi kalau yang zaman sekarang itu nanti sih kayaknya masih gambarnya ini nih yang terbaru. Tapi kalau kurvanya sih sama sebenarnya Dok. Jadi yang sebelum-sebelumnya juga ada. Mungkin kalau ibu-ibu bisa cek di rumah itu ada kok kurva pertumbuhannya bersama. Cuman dalamnya aja nih model terbaru, lebih lengkap. Mungkin nanti akan terdistribusikan setelah dicetak lebih banyak. Gitu. Oke, siap Dok. Kalau pertumbuhan tadi dari grafik, sekarang kalau perkembangan Dok, untuk perkembangan anak normal itu kita nilainya dari mana Dok? Mau bilang, jadi kalau kita bilang istilah normal atau tidak normal tuh kayaknya kayak antara putih dan hitam gitu ya. Jadi kalau untuk berat badan mungkin kita bisa spesifik bilang, oh ini berat badannya kurang, betul Dok, lebih normal gitu. Tapi perkembangan itu karena dia punya rentang, jadi ada rentang waktu anak itu harus bisa ini itu di umur ini sampai ini terlambat itu umur segini. Jadi untuk kita bilang normal atau tidak itu tidak bisa dalam satu kali pertemuan biasanya, kecuali misalnya anaknya emang udah terlambat banget nih perkembangannya. Karena apa? Perkembangan otak itu, perkembangan itu selalu dikaitkan dengan otak ya. Harus ada perkembangan otak yang baik gitu. Perkembangan otak yang baik harus nutrisinya baik. Betul. Makanya tadi awal saya bilang tumbuh kembang itu dua kata yang berbeda tapi saling mempengaruhi. Pada saat pertumbuhan tidak baik, perkembangannya pasti tidak baik gitu. Nah, kalau mau tahu perkembangan normal itu ada tahapannya. Tapi tadi saya bahas kecepatannya setiap anak itu beda. Tapi kita punya, balik lagi nih, saya bilang di buku ini pun ada, ibu-ibu bisa, jadi nggak perlu susah-susah cari googling atau lihat di TikTok atau mana gitu, pusing. Padahal di bukunya sendiri tuh ada, di dalam sini disebutkan dengan gamblang ya. Jadi anak-anak itu harusnya bisa apa sih gitu nih Dok, misalnya nih umur 3 bulan ya, 29 hari sampai 3 bulan. Ini udah ditanya ini, bayinya bisa mengangkat kepala sampai 45 derajat enggak? Ngangkat kepala 45 derajat itu gimana sih? Pada saat bayinya tengkurap, kepalanya diangkat. Jadi kalau dia tengkurap kan biasanya bayi itu sampai nempel kasur. Betul, ya. Dok. Jadi kalau dia udah bisa ngangkat separuh 45, kalau bisa segini 90 derajat. Kalau dia udah bisa, nih ada centangannya tuh, ya tidak. Bisa menggerakkan kepala dari kanan kiri ke tengah. Nah, jadi itu kan dia persepsi center midline tubuh gitu. Bisa melihat, menatap wajah. Jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa ibu-ibu jawab
Yang mana kalau pada usia 3 bulan ternyata dari pertanyaan ini ada yang jawabannya tidak, berarti harus dievaluasi lebih lanjut Oke, Dok. oleh dokter. Gitu. Jadi misalnya nih, kalau misalnya di umur 3 sampai 6 bulan, beda lagi, bisa berbalik nggak dari telungkup ke telentang gitu. Bisa lagi nggak mengangkat kepala secara mandiri gitu. Jadi kalau kita mau lihat perkembangan anak itu sesuai usia atau tidak gitu. Jadi kita bukan bilang normal atau tidak ya, karena ada yang bisa jalan umur berapa, ada yang agak lebih cepat, ada yang lebih mundur. Itu lihatnya ini. Yang ibu-ibu bisa lihat umurnya, anaknya udah bisa atau belum, anaknya udah bisa atau belum. Ini sampai umur 6 tahun ada nih di dalam sini, Dok. Wah, lengkap banget ya, Dok. Yang penting dibaca sih sebenarnya. Yang penting dibaca. Oh iya, dan ini juga untuk semua usia bisa lihat di sini, Dok, Iya, ya? betul. Dan itu sesuai. Jadi kayak misalnya umur 5 tahun udah bisa naik turun tangga sendiri nggak gitu. Udah bisa naik sepeda nggak, udah bisa bercerita dengan jelas nggak gitu. Oke, Dok. Ini kalau kita bahas isi bukunya mungkin Iya, ya 1 besok. hari sendiri, Dok, ya, selesai. Oke, Dokter, pembahasannya menarik, tapi saya izin jeda iklan sebentar Oh, dulu, iya. Dok, ya. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional. Bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Hehe, tinggal nunggu. Lah, kok aku mancing di sini ya? Nonton dulu Nah, recommended ini. Kenapa itu? Kenapa? Coba kami Nonton apa? drama, kartun. Sudah biasa. Nih, TVRI. Emang ada apa gitu, Ber? Di TVRI itu ada variety show, hiburan, berita. Yang perlu kalian ingat, nonton TVRI itu aman. Aman. Karena di TVRI itu tidak ada kekerasan, sara, porno aksi, dan pornografi. Ayo, kita nonton TVRI. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita, Dr. Fitri Furaida, Magister Sains Spesialis Anak dalam bahasan tema tumbuh kembang anak normal atau perlu waspada. Baik, Dokter. Tadi kita udah panjang lebar ya, Dok, ya, bahas di buku-buku kayak itu, Dok, terkait konten-konten di dalamnya. Sekarang nih pertanyaan yang paling sering nih, Dok, ya, di bunda dan ayah di rumah nanyakan. Sebenarnya kapan sih, Dok, anak ini mulai bisa merangkak, duduk dan berjalan, Dok? Jadi secara umum ada range, pasti ada rentang gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang anak itu bisa merangkak umur berapa? Rata-rata sih di usia 6 sampai 9 bulan. Oke, Dok. 6 sampai 9 bulan itu udah bisa merangkak. Nanti setelah dia udah bisa merangkak, nanti dia akan mulai belajar berdiri. Setelah dia mulai belajar berdiri, nanti umur di 9 sampai 12 bulan itu diharapkan dia udah mulai mencoba berjalan. Walaupun biasanya jalannya awalnya masih terhuyung-huyung, ya, maksudnya jatuh-jatuh Iya, gitu. Dok. Dan jalan yang udah stabil itu umur 18. Oh, 1,5 bulan. Mm-mm. 1,5 tahun, Dok, gitu, ya. 18 Oke, bulan oke, itu Dok. udah
jalan yang udah mantap ya gitu. Tapi ya itu balik lagi harus diawali dengan stimulasi yang panjang. Jadi kalau misalnya mau anaknya bisa merangkak, berarti dia harus kuat dulu nih memiringkan badan, balik badan dulu gitu. Nanti kalau misalnya dia sudah bisa balik-balik badan, nanti baru dia mulai belajar merangkak, termasuk diantaranya duduk juga. Itu kan kekuatannya sama ya antara merangkak sama duduk itu. Oke, saya dok. Karena beberapa balita nih dok atau ayah bunda juga kadang-kadang ngomongnya dia nih nggak duduk nih langsung jalan atau ada yang nggak merangkak langsung duduk kan dok. Kayak itu normal aja atau gimana dok? Ya, jadi sebenarnya tahapan perkembangan itu harus dilalui semua. Sebaiknya dilalui semua karena pada saat dia mau bisa tiba-tiba mau berdiri, kan kalau mau berdiri itu harus ada kekuatan otot kaki, leher yang stabil, kemudian otot di punggungnya juga harus kuat, di tulang belakangnya juga harus kuat, dan itu semua harus dilatih dengan stimulasi kayak duduk, kayak merangkak gitu. Kan mereka itu bukan hanya sekedar berdiri loh, bukan hanya berjalan loh, tapi mereka harus belajar gimana sih seimbang. Nah, betul dok. Gimana sih menyeimbangkan beban itu di kiri sama kanan. Makanya kalau belajar berdiri itu pasti anak itu pasti dia belajar berdiri dulu kan, pegangan sama benda, sesuatu gitu. Nanti setelah itu nanti dia baru belajar berdiri nggak pegangan. Betul. Artinya berdiri aja. Awalnya hanya sebentar, nanti lama-lama makin kuat. Nanti dia makin ngerasa, oh aku harus seimbang tuh gimana sih gitu. Gitu. Nanti makin lama makin kuat, baru nanti dia belajar melangkah. Melangkah pun dipegangin. Betul. Jadi nggak yang langsung ayo melangkah nggak gitu ya. Jadi dipegangin orang tuanya dulu kiri kanan, nanti habis itu dilepas tangannya satu, baru dia bisa belajar menyimbangkan dia berjalan sambil satu aja nih keseimbangannya. Jadi separohnya harus dia yang nyimbangin, nanti baru dia jalan sendiri gitu. Oke dok, normalnya harus seperti itu dok ya, tapi kalau misalnya naik satu tahapan mungkin akan beda kemampuan nanti dok ya? Ya pada akhirnya mungkin goalnya sama ya, tapi mungkin apakah dia lebih stabil jalannya umur 18 itu udah stabil tidak terhuyung-huyung, itu kan 18 sampai 24 ya biasanya, ya mungkin bisa jadi agak lebih mundur. Apalagi kalau yang merangkak gitu, beberapa juga banyak ya anak-anak yang nggak merangkak. Betul, gitu sebenarnya. Jadi bukan berarti anaknya terus ada gangguan perkembangan sih sebenarnya. Intinya kan milestone kayak tengkurap, terlentang, balik-balik badan, duduk, kemudian berdiri, berjalan itu harus bisa. Gitu. Ya walaupun prosesnya tidak sama, cuma endingnya harus bisa. Gitu. Makanya tadi terukurnya ya dari pertanyaan-pertanyaan di buku kayak tadi itu dok ya. Gitu. Oke siap dok. Kemudian dok, kapan anak biasanya mulai bisa bicara dok? Dan apa yang biasa dilakukan untuk merangsang kemampuan bicaranya dok? Bicara ya, jadi kalau bicara itu ngomong ya. Betul dok. Jadi kita kalau bicara sama bahasa itu adalah dua hal yang beda. Kalau bahasa itu kan ada bahasa verbal sama non verbal. Kita kayak melotot aja itu non verbal ya, kayak kita berbahasa sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau bicara itu adalah ekspresi verbal, jadi ada produksi. Kalau anak bisa bicara itu sebenarnya kemampuan banyak sekali organ yang terlibat ya, dari oromotor, kemudian diproduksi suara di sini, kemudian bagaimana dia mengerti atau reseptif. Jadi banyak sekali organnya, otak, terutama otak, mulut, lidah, gigi, bagaimana dia bisa menghasilkan bunyi gitu ya. Nah jadi kalau kita bilang bicara, itu artinya tadi dokter Cila mungkin nanyanya maksudnya ngomong ya, ada kata yang keluar ya gitu ya. Jadi kalau anak-anak bisa bicara atau ada produksi suara itu dari kecil pun ada gitu sebenarnya. Dari lahir misalnya dari 0 sampai 3 bulan tuh biasanya kalau kita udah dengar tuh anak-anak udah yang itu kan udah produksi suara dia ya. Jadi dia udah menunjukkan suatu bahasa sebenarnya. Kemudian nanti setelah dia sudah bisa itu dia nanti akan mulai lebih kompleks. Jadi dia akan bicara yang kombinasi antara huruf vokal sama konsonan, kayak belajar bahasa Indonesia ya. Jadi misalnya dia ngomongnya ma, da, pa, ngomongnya yang ada 2 kata gitu. Nanti kalau sudah bertambah lagi, jadi kalau di 3 sampai 6 bulan biasanya masih ngomong gitu ma, da, pa gitu. Nanti kalau udah 6 sampai 9 bulan tuh lebih bagus lagi. Jadi kayak ngomong mama, baba, dada gitu. Atau ngomongnya mama, padahal kayaknya dipanggil mama gitu. Padahal enggak dok. Padahal belum. Kalau umur segitu, jadi umur 6 sampai 9 bulan itu dia masih dia belajar
menghasilkan suara aja, mama, papa, itu belum spesifik. Nanti kalau udah sampai 1 tahun, nah itu baru udah ngomong. Kalau udah ngomong mama, papa, itu harusnya sudah spesifik ke ibu bapaknya. Jadi nggak semua orang dia panggil mama, papa. Jadi udah ada kata yang khusus untuk orang tuanya, panggilan gitu. Nanti kalau misalnya udah berbicaranya, ini kan kata pertama yang kita ngerti mungkin si mama papa ya biasanya ya. Nah, kalau misalnya yang tidak spesifik itu tadi saya bilang umur 6 sampai 9 bulan yang orang-orang semua orang dia panggil lah mama, papa, dada gitu. Padahal maksudnya bukan ibu bapak gitu. Nanti kalau udah 9 sampai 12 bulan mungkin lebih jelas lagi mama papanya. Setelah itu nanti baru dia mulai mengenal kata walaupun awalnya belum jelas. Jadi umur 1 tahun sampai 15 bulan biasanya udah mulai kenal 1 sampai 5 kata yang nggak jelas, tapi selain mama papa. Jadi udah 1 tahun ke atas sampai 15 bulan tuh harapannya anak ini udah kenal selain mama papa. Terserah dia mau bilang mobil misalnya, atau kucing apa dia ngomongnya, tapi dia udah mengucapkan kata yang bukan mama papa. Nanti kalau udah 15 bulan sampai 18 bulan nambah lagi nih PR dia udah harus sekitar 25 kata. 25 kata sudah lebih dipahami. Nanti kalau udah 2 tahun harapannya udah sekitar 50 kata gitu. Itu Jadi semua udah terangkum di buku ini ada, ya dok? Oh ada, ada juga dok ada. ya. Lengkap banget ya lengkap bukunya banget, ya. ini tebel bukunya. Oke dok, kenapa kita bahas karena bicara dok? Karena kan banyak kegalauan orang tua ini dok. Aduh anak saya terlambat Speech ngomong, delay. nah betul. Nah itu ibu-ibu, makanya kan dok banyak yang konsultasi terkait itu kan dok betul. ya. Jadi banyak ibu-ibu yang emang datang itu karena bilang anak saya speech delay nggak sih dok? Gitu. Ya, kebanyakan memang iya speech delay karena mereka misalnya umur 2 tahun baru bisa ngomong 3-4 kata itu pun nggak jelas. Padahal tadi 2 tahun harusnya udah 50 kata dan sudah bisa menggabungkan 2 kata. Minta minum, mau bobo, buka pintu. Nah 2 tahun dok ya. Itu Minum sudah. susu misalnya gitu. Oh, oke. Mama sini misalnya gitu. Jadi ada 2 kata walaupun misalnya belum jelas, tapi dia udah menggabungkan 2 kata. Nah, jadi memang kalau ibu-ibu sekarang pinter-pinter ya. Jadi karena banyak medsos, jadi dia kayak walaupun datangnya belakangan gitu, tapi tahu anak saya terlambat nih, jadi mencari pertolongan. Gitu. Karena dia merasa umur segini kok masih belum ada ya. gitu ngomongnya. Iya. Oke, siap dok. Berarti memang lebih lengkapnya sebenarnya dari buku Kaya dok betul, ya. Termasuk dari cara bicara dan tadi cara menilai perkembangan dan pertumbuhan. Iya betul. Anak, Jadi nggak usah antri-antri ke rumah sakit dulu. Jadi lihat dulu di buku Kayanya, tandain sendiri dulu nih anaknya bisa apa enggak. Kalau ada yang tidak, baru konsultasi bawa. dok. Ya. Gimana sih anak tadi biar ngomongnya bagus, biar Iya, bicaranya merangsang bagus. gimana, Dok? Gimana merangsang bicara? Paling kalau namanya pertumbuhan dimulai dari kandungan, perkembangan juga dimulai dari kandungan ya, karena otak itu dimulai perkembangannya pada saat dari dalam kandungan. Jadi awal-awal trimester pertama itu kan perkembangan otak. Jadi kalau kita mau anak itu berbicara atau kemampuan bicaranya bagus, stimulasi itu beberapa literatur bilang dari dalam kandungan. Jadi pas ibunya hamil, si ibu sering ngajak ngomong, bapaknya sering ngajak ngomong. Sering dinyanyikan, ngajiin misalnya gitu, itu kan termasuk stimulasi juga ya untuk perkembangan otak. Karena kalau mau bicara, ya otaknya kan harus bagus gitu. Jadi dari dalam kandungan udah distimulasi, selain dengan nutrisi, yaitu tadi dengan diajak bicara dan lain-lain. Terus kalau udah lahir, kadang-kadang kan habis lahiran bayi tuh kayak nangis aja gitu ya. Jadi kayak ibu-ibu, bapak-bapak tuh kayak pusing sama si bayi ini nangis terus gitu. Padahal pada saat si bayi masih awal lahir itu adalah justru waktu-waktu kita untuk menstimulasi kemampuan bicara. Caranya gimana? Gampang aja sih sebenarnya, dengan digendong, diajak ngomong, ditatap matanya, dinyanyiin, ada suara-suara, itu kan termasuk stimulasi ya. Makanya kalau mainan anak-anak tuh kan ada yang bunyi-bunyi gini-gini ya. Itu kan merangsang juga untuk bayi mengenali suara, dia mendengar. Karena kalau mau bicara itu telinga kan harus bagus. Benar-benar gitu. dok ya. Jadi distimulasi, harus diajak bicara, dia mengenal. Termasuk satu poin juga saat anak tidak berbalik saat ada bunyi gitu dok ya, tidak mengenali bunyi. Itu. Jadi
nggak ribet-ribet dulu dari awal, emang udah harus distimulasi nih kalau mau anaknya berbicaranya bagus, bukan tiba-tiba Langsung ngomong. tiba-tiba sibuk bacain buku. Ini dari awal nih udah harus distimulasi. Nanti kalau udah dari awal bayi 0-3 bulan kan baru bisa itu doang ya. Jadi kita baru ajak bicara, ajak ngomong, ajak dengerin lagu-lagu. Nanti makin dia tambah besar, makin besar lagi stimulasi kita. Jadi misalnya tunjukin, mengenalkan. Tadi kan saya bilang dia nanti akan mengenali mama papanya nih. Gimana kira-kira anak itu mengenali mama papa sih sebenarnya? Ya dikenalin Ya lah. dikenalkan ya. Nah, mama. Ini bapak, ini Iya, ayah, iya, ini iya. mama. Iya, iya, Ya, iya, itu iya. kan dia kenalnya dari situ. Jadi itu adalah salah satu bentuk stimulasi anak untuk bicara. Nanti kalau setelah lebih besar banyak lagi kan PR-nya tadi berapa 25 kata. Gimana biar anak itu bisa tahu? Ya harus diajarin Iya, memang. benar, dari awal. Nggak langsung bisa sendiri, Dok, Betul, ya. diajarin dengan benda-benda sekitar. Oke, siap dokter. Kemudian dok, untuk cara stimulasi perkembangan motorik tadi dok, motorik anak. Banyak juga tuh dok ya. Oke dok, gimana dok tipsnya dok? Motorik ya, jadi kemampuan gerak ya. Kalau kita bahas motorik itu kemampuan gerak. Jadi motorik itu kalau kita bicara bahasa perkembangan ada dua dok. Jadi perkembangan motorik kasar sama motorik halus. Motorik kasar itu melibatkan otot-otot gede. Jadi outcome-nya atau luarannya tuh anak bisa miring, bisa duduk, bisa merangkak, duduk, berdiri, berjalan, itu luarannya. Tapi kalau motorik halus itu menggunakan otot-otot kecil. Jadi kayak dia bisa mengambil, memegang barang, terus memindahkan barang, memegang, mengambil yang kecil-kecil, itu motorik halus. Jadi kalau mau menstimulasi motorik anak, dua-duanya itu harus jalan. Jadi motorik kasar, motorik halus. Kalau bayi itu kan kebanyakan ngapain sih, baring aja ya. Baring, Baring, ya nangis, nenek, kita ya. nyusuin gitu ya. Jadi kalau misalnya bayi, bagaimana kita stimulasi motoriknya? Perkembangan itu stimulasi nih, kita bicara stimulasi, itu kan upaya kita biar anak itu jadi bisa sesuatu kan. Ya dok. Yang namanya bisa sesuatu tuh sifatnya pengulangan. Jadi nggak bisa kita ajarin merangkak misalnya, atau kita tengkurepin terus dia tiba-tiba besoknya udah bisa Tahu sendiri sendiri, ya, Dok. gitu. Jadi pasti harus ada repetisi, karena begitulah sistem bagaimana prosesnya anak itu jadi punya skill baru. Termasuk skill memegang barang apa segala macam itu harus dari repetisi. Nah, kalau pada usia 0-3 bulan misalnya, kita itu berharapnya anak itu apa sih sebenarnya? Kita berharapnya dia itu, nah ini balik lagi nih. Ya, oke, Dok. Kalau kita lihat di sini, jadi kalau misalnya sampai 3 bulan ini kan bayi diharapkan motorik ya. Mengangkat kepala 45 derajat tadi kayak kita contohin, atau dia bisa menggerakkan kepala dari kiri ke tengah, kanan ke tengah gitu. Ini yang goal kita kan dia mau bisa ini. Ya berarti yang kita lakukan adalah kita latih bayinya biar bisa ngangkat kepala. Bayi harus sering ditengkurapin. Kalau ibu-ibu tahu pasti namanya tummy time. Jadi tummy time itu saya selalu sarankan biasanya kalau udah tali pusatnya udah copot, ya udah tummy time lah gitu. Langsung aja, nggak usah nunggu anaknya nanti gitu. Kadang parno dong. Ya, Aduh masih biasanya, kecil ditengkurapin, takut kasihan, gitu, kesian, takut. apalagi bayinya terus nangis-nangis. Iya. Tapi ternyata disarankan dok ya? Iya, betul. Kenapa sih kita sarankan tummy time itu menguatkan otot leher. Jadi menguatkan otot leher itu nanti dia jadi bisa mengangkat kepalanya. Gitu. Kenapa nanti harus angkat kuat otot leher? Nanti ini juga penting buat dia bisa gini-gini, terus dia bisa balik, itu kan jadi harus dari awal. Nah itu jadi stimulasi motorik pertama adalah tummy time, gitu. Terus kalau pas awal-awal tuh, di awal apa sih motorik halusnya, gitu. Kalau anak-anak, kalau masih 0-3 bulan ya kita kasih kayak pegangan aja, mainan anak-anak gitu yang bisa dia pegang. Terus kita ajarin dia kepalanya ngikutin, misalnya ada mainan atau suara diikutin dari sini ke sini, sini ke sini, dia biar bisa berlatih gerakannya. Karena itu kan melatih motorik juga ya. Nanti kalau dia bertambah usia beda lagi dong gitu. Karena kan dia harus tambah pinter. Iya dok. Jadi kalau misalnya bertambah usia, tadi harapannya milestone-nya motoriknya bisa ngangkat kepala. Kalau udah bisa, kita mau apa nih anaknya? Maunya anaknya umur 4 bulan tuh kalau bisa udah mulai bisa ini nih, tengkurap, miring-miring. Nah, itu ya bayinya Dilatih lah dok ya. dilatih, Oke. dimiringin, ditengkurapin gitu.
Tapi sebaiknya orang tua ngikutin panduan yang di buku. Jangan Ya. maksudnya belum waktunya bisa seperti itu udah diajarin dari awal tuh agak bahaya juga dok ya. Iya benar. Jadi memang nggak bisa dok. Jadi yang namanya perkembangan itu ada polanya, ada polanya. Jadi otak itu akan berkembang sesuai waktunya. Jadi kita nggak perlu menstimulasi yang masih jauh nanti karena nggak ada gunanya. Ya, Jadi Dok. menstimulasi itu harus pas usianya. Jadi kalau pas usianya dia milestone-nya atau tahapannya harus bisa merangkak, misalnya ya kita latihnya ya rangsangan untuk merangkak. Gimana sih bantu posisikan, kemudian dia kita ajak dengan ada mainan misalnya atau dengan orang tuanya mencontohkan Iya, di iya, sampingnya gitu. Karena kan anak-anak bisa itu karena melihat, diajari dan mengulang. Jadi kalau mau bagaimana sih stimulasinya ya dilihat aja anaknya udah harus bisa apa sebenarnya di usia itu. Dia harus bisa apa ya dilatih. Kalau mau bisa tengkurap ya ditengkurapin. Kalau anaknya mau bisa berdiri, latih berdiri. Gitu. Karena Ya, takutnya dok bersaing. Oh anak aku umur 6 bulan udah bisa gini, anakmu Iya. kok belum bisa. Jadi akhirnya dilatih-latih padahal belum usianya gitu dok. Kita Iya. ditakutkan. Ya memang nggak perlu ya kalau begitu karena tadi kecepatan setiap anak berbeda-beda karena ada range-nya. Jadi anak ibu belum bisa jalan di umur misalnya 12 bulan, ya nggak apa-apa kan masih bisa kita tunggu lagi. Nah, gitu. iya, Sampai itu. 18 bulan harapannya udah bisa jalan. Oke, jadi jangan nggak- sebagai ukuran anak Iya, tetangga betul. dok ya. Mending buku KIA. Iya, dong. nggak usah dengerin netizen kalau saya bilang. Oke, siap dok. Ini pembahasan kita menarik, tapi saya Iya. izin jeda iklan sebentar Oh, lagi iya. dok ya. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Getar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia. Ada meteor gede mau nabrak bumi. Ayo kita kabur. Aku udah siapin bekal. Info dari mana? Dari sosmed. Dari sosmed? Hoax itu. Jangan mudah percaya dengan berita yang nggak jelas deh. Hah? Ini pentingnya sharing informasi. Cek kredibilitas sumber dan jangan share sebelum kamu pastikan kebenarannya. Jadi, Bijaklah dalam bersosmed. Tingkatkan literasi digitalmu. Pastikan semua informasi yang kalian share adalah fakta. Bersama kita ciptakan ruang digital yang lebih sehat. sayang, bantuin bawa. Sebuah karya wastra, buah kerja keras yang menghasilkan kualitas. Sebuah cinta yang ditunjukkan dari rasa bangga. Cintai produk dalam negeri. Bangga buatan Indonesia. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita, Dr. Fitri Furaida, Magister Sains, Spesialis Anak, dalam bahasan tema tumbuh kembang anak normal ataukah perlu waspada. Oke Dr. Fitri, ini tadi ada satu pertanyaan yang ketinggalan dok ya di sesi sebelumnya. Sebenarnya dok, apa aja sih dok gangguan tumbuh kembang anak secara umum yang mesti diwaspadai oleh ayah bunda di rumah dok?
Gangguan tumbuh kembang yang mesti diwaspadai dari segi pertumbuhan aja ya. Oke, Dok. Jadi kalau berat badannya kurang, tadi tidak sesuai kurvanya. Jadi nanti berat badannya kurang, atau dia berat badannya berlebih, atau apalagi obesitas, itu semuanya gangguan pertumbuhan. Anaknya pendek, terlalu tinggi, itu gangguan pertumbuhan. Oke, Dok. Atau anaknya kurus, sangat kurus, itu juga gangguan pertumbuhan. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan ya itu aja, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Tapi kalau perkembangan ya agak banyak ya. Jadi ada yang gangguan perkembangan motoriknya terlambat misalnya, atau gangguan bahasa, kemampuan bicaranya, atau speech delay ya kalau ibu-ibu bilang. Iya, Dok. Ada lagi yang namanya gangguan perilaku misalnya. Nanti belum lagi kita bicara pubertas misalnya, perkembangan juga kan gitu. Banyak ya sebenarnya. Iya, Dok. Ini berapa semester, Dok? Dalam pendidikan PPDS ya, Dok? Berapa semester, Dok, ini, Dok? Kayaknya 2 tahun, Dok, bahas ini, Dok ya. Iya, jadi banyak. Artinya kalau saya selalu berpesan belajar aja, jadi orang tua tuh belajar gitu loh. Jadi harus tahu, karena jangan sampai bawa ke dokter tuh terlambat. Oh, gitu. oke. Dengan dikasih buku dari pemerintah, udah dikasih buku ayah tuh dibaca. Oke. Siap, Dokter. Lebih pasnya nanti dibandingkan di buku KI aja, Ya, Dok. betul. Ya, oke, siap, Dokter. Oke, Dokter, di sesi ketiga ini Cila izin nanti mau konfirmasi beberapa pernyataan yang sudah Cila kumpulkan, Dok, baik dari ayah bunda yang di sekitar Cila ataupun dari netizen, Dok ya. Kita akan bahas di sesi mitos atau fakta. Oke, Dok, di sini ada properti yang sudah disediakan, Dok. Ada properti mitos dan fakta. Jadi nanti, Dok, di setiap pernyataan yang Cila sampaikan, Dokter Fitri acungkan mitos atau fakta dan alasannya, Dok ya. Oke, siap, Dokter Fitri? Kok saya tegang ya jadinya? Kayak game, kuis. Dok. Oke, Dok, siap, Dok. Pernyataan pertama. Anak sering cegukan berarti sedang bertumbuh dan akan cepat besar. Mitos atau fakta, Dok? Mitos. Oke, mitos. Kenapa ya. tuh, Dok? Itu kayak pernyataan ibu-ibu zaman dulu ya. Iya benar, Dok. Sesering aduh anaknya cegukan bentar lagi mau gede Kenapa tuh. itu pintar gitu Iya. ya. Cegukan itu kan sebenarnya karena apa ya, kontraksi. Jadi kontraksi di diafragma. Jadi kita tuh punya organ di dalam tubuh itu, sekat antara paru-paru sama perut. Itu biasanya kontraksi. Nanti kalau dia ada kontraksi itu tiba-tiba jadi ada kayak suaranya. Gampangnya gitulah. Oh, oke, Itu Dok. terjadinya bukan karena anak itu tiba-tiba jadi mau pintar, mau ngapain Nggak ada gitu. hubungannya, Dok, ya? Iya, nggak ada. Jadi biasanya terjadi karena biasanya minumnya terlalu cepat, terlalu banyak. Kalau kita orang dewasa biasanya kadang kalau makan pedes. Oh, iya. Pedas, minum panas langsung atau minum dingin kita cegukan gitu. Kalau anak-anak biasanya yaitu misalnya minumnya terlalu banyak neteknya gitu. Dia nggak istirahat atau habis minum dia langsung ngapa-ngapain gitu, gerak-gerak aktif, ketawa-ketawa keras, akhirnya cegukan. Jadi bukan berarti jadi pintar. Dia mau akan pintar, Dok ya. Nanti kalau kita tambah pintar terus berarti. Jadi seringin aja cegukan biar lebih Iya. pintar. Itu ternyata mitos, Dok ya. Oke, Dok. Pernyataan selanjutnya, Dok. Anak gemuk pasti sehat dan anak kurus pasti tidak sehat. Mitos atau fakta, Dok? Mitos. Oke, kenapa tuh, Dok? Saya galau sebenarnya untuk fakta ya. Nggak apa-apa, Dok, dua-duanya mitos yang kenapa? boleh, Boleh, ada Dok. satu Kenapa, ini Dok? lagi ya. Jadi sebenarnya kalau anak gemuk atau kurus itu kan kita bilangnya kayak penampilan fisik ya. Oke, Dok. Itu kayak oke, anaknya gemuk, kayaknya anak kurus. Sebenarnya kalau kita mau menilai anak itu sehat atau tidak, apalagi dari sisi pertumbuhan ya tadi diukur dan dimasukkan ke kurva. Jadi anak ini beneran gemuk nggak sih? Ini anak ini beneran kurus nggak sih? Gitu. Karena bisa jadi anak itu tampilannya kurus, tapi ternyata dia tinggi. Oh, bisa jadi. Dan berat badannya tuh normal aja sebenarnya untuk usianya, gitu. Karena mungkin masa tulangnya itu kan bikin dia berat badan. Jadi kalau kita mau bilang anak itu sehat atau tidak, tentu pakai pengukuran dan diplot. Oke. Kalau misalnya ternyata nih beneran anaknya tuh beneran gemuk, Iya, Dok. ya nggak sehat ya pastinya Iya. gitu. Karena kalau anak-anak zaman sekarang kita udah banyak sekali penelitian yang bilang kalau anak-anak gemuknya zaman kecil, waktu dewasa nanti menuai. Menuai efeknya gitu. Jadi penyakit-penyakit kayak DM, hipertensi, penyakit jantung itu adalah bawaan dari kecil gitu. Berarti nggak benar juga ya anak gemoy itu Iya, lucu, betul, bikin betul. anak jadi gemoy biar lucu, ternyata nggak benar, Dok. Iya, ya? betul. Mending sesuai kurva, Dok Iya, ya. betul. Oke, Tapi oke. ini, Dok, jadi jangan bilang kalau misalnya anaknya kayak kegemukan apa harus diet ya. Nah, itu juga nggak benar ya. Jadi kalau misalnya anak-anak kalau sering lihat bayi, netek, ASI, kadang-kadang gendut banget. Betul, Dok.
ya nggak apa-apa kalau dia hanya ASI aja, nggak masalah. Tapi kalau dia ada tambahan makanan yang lain atau minuman yang lain, nah itu yang harus hati-hati. Oke. Berarti kalau selama dia masih ASI di bawah 6 bulan itu masih aman dok ya? Aman. Mau dia segendut apapun kayak roti sobek misalnya Iya. gitu, Tapi nanti ujung-ujungnya akan ngecil sendiri sih dok, sesuai Iya kan? dengan umurnya. Iya, betul betul. dok. Oke siap dok. Pernyataan selanjutnya dok. Baby walker membantu anak belajar jalan, mitos atau fakta dok? Cari dulu nih. Mitos. Kenapa tuh dok? Baby walker itu kayaknya zaman kita kecil ya, masih ada yang pakai nggak? Iya dok. Masih ada Sampai ya? sekarang ada dok, masih banyak ada dok ya? dijual Masih ada dok. ternyata ya. Iya, baby walker tuh yang bulat. Mungkin Iya. kalau ibu-ibu nggak tahu ya, baby walker tuh yang bulat yang anaknya duduk di tengah. Ibu-ibu sering suka pakai kenapa? Ibunya bisa ngapa-ngapain. Betul. Anaknya diem di dalam situ. Tapi ternyata ini di luar sih, mereka mengadakan penelitian bahwa kalau anak-anak pakai itu cenderung banyak yang celaka. Karena mereka jalan-jalan sendiri terus nabrak atau jatuh kepelanting, itu kan nggak seimbang ya sebenarnya. Dia rodanya juga kan cuma berapa 3 kalau nggak salah. Jadi secara safety itu enggak gitu. Terus yang kedua, sebenarnya pada saat anak duduk di baby walker, mungkin kalau ibu-ibu perhatikan ya kakinya itu kan sebenarnya kayak jinjit. Betul dok. Jinjit. Betul. Pada tadi kita bahas kalau anak mau belajar jalan atau berdiri, itu dia harus bisa menguatkan otot kaki, belajar keseimbangan. Gimana mau belajar kalau dia itu kayak gantung. Jadi itu tidak membantu, malah sebenarnya mengganggu dia proses belajar, berjalan, proses berdiri dan berjalannya. Gitu. Kalau sekarang kita pakai push walker namanya. Oh iya, yang didorong dok ya? Ya, yang kayak gini nih. Oh iya benar. Kelihatan nggak ya push walker? Ini didorong, tapi kalau nggak beli pun bisa pakai kursi. Jadi kursi tapi yang kecil ya, jangan kursi makan, kursi kecil yang anak-anak bisa dorong gitu. Kalau misalnya ada rodanya, tapi harus aman. Gitu. Jadi dia belajar berjalan dari situ. Jadi nggak pakai baby walker. Oke, berarti sekarang nggak zaman lagi baby walker. Sudah nggak. Oke, siap dok. Pernyataan selanjutnya dok. Sering menggunakan tangan kiri membuat anak jadi kidal, mitos atau fakta dok? Apa ya? Bener apa nggak dok? Benar. Saya bingung, mitos fakta. Ya oke. Kenapa dok bisa mitos atau fakta dok? Saya bingung karena istilahnya kidal itu kan artinya orang yang dominan menggunakan tangan kiri. Iya, dok. Pada saat anak itu menggunakan tangan kiri terus, kan dia nggak bisa pakai tangan kanan dong, nggak terlatih, otomatis dia jadi anak yang pada akhirnya jadi orang yang kidal. Gitu. Tapi sesuatu yang mengkhawatirkan nggak ya? Sebenarnya kalau left-handed, jadi orang yang pakai tangan kiri itu sifatnya genetik. Gitu. Sedikit aja sih, jadi kayak sekitar beberapa persen aja lah orang di dunia ini yang tangannya pakai tangan kiri. Tapi nggak ada pengaruh apapun gitu. Artinya kalaupun dia nanti mau dilatih, misalnya di usia 1 tahun ke atas itu mau dilatih pakai tangan kanan ya silahkan gitu, nggak masalah. Yang tangan kanan pun mau dilatih tangan kiri juga bisa aja. Itu kan perkara kita mengembangkan otak kiri kanan kita supaya dua-duanya aktif. Tapi bukan berarti gangguan perkembangan kan dok? Enggak masalah. Sebenarnya bahkan banyak yang teliti dok. Jadi orang yang pakai tangan kiri itu lebih pintar nggak sih, lebih apa gitu. Nggak ada yang konklusif sih sampai sekarang. Cuman saran saya makan sih tetap tangan kanan ya, dan cebok tangan kiri. Jangan ketukar dok ya. Iya karena ada beberapa anggota keluarga Cila juga dok. Itu kok sekidal dia jari kanan malah nggak bisa dok, malah bingung gitu. Iya kan nggak usah dok? dipaksakan. Nggak usah dipaksakan. Berarti bukan suatu gangguan perkembangan betul. dok ya. Oke siap dokter. Selanjutnya dok, motorik kasar anak laki-laki lebih cepat berkembang daripada anak perempuan. Mitos atau fakta dok? Mitos. Oke, kenapa tuh dok? Itu biasanya testimoni ibu-ibu ya. Betul, karena ini anaknya cowok dan lebih cepat dibanding anak cewek. Ini cewek sih dok gitu biasanya. Iya. Sebenarnya kalau yang namanya perkembangan tadi antara anak laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi tergantung stimulasinya aja. Biasanya kenapa anak laki-laki itu kayaknya lebih gerasa-gerusuk dok ya? Ya emang pada dasarnya mereka mungkin lebih senang mainan. Orang tua tuh kayak lebih membiarkan gitu loh, main manjat sana manjat sini anak laki-laki gitu. Tapi anak perempuan mungkin biasanya di stimulasinya main duduk gitu, jadi nggak yang manjat-manjat. Jadi kesannya kayak lebih aktif yang laki-laki. Padahal sebenarnya itu adalah semuanya perkembangan itu adalah tergantung apa yang kita stimulasi. Gitu.
gitu. Jadi kalau mau bikin anak jadi atlet tuh ya dari kecil bisa aja dilatih, mau perempuan mau laki-laki misalnya, gampangnya gitu. Jadi nggak harus menentukan kalau perempuan jadinya lebih lambat, itu enggak, tergantung stimulasi orang tua. Oke dok, karena kalau anak cewek biasanya aduh jangan deh nanti lecet mukanya deh, nanti ajurannya turun. Begitu kan biasanya. Jujuran lagi. Jujuran turun. Tapi nggak benar dok ya, tergantung stimulasi yang diberikan Iya, lagi betul. dok ya. Oke dok, pernyataan selanjutnya dok, bayi prematur pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan bayi yang cukup umur, mitos atau fakta dok? Saya bisa bilang mitos sih sebenarnya. Oke. Gimana tuh, Jadi memang sih bayi prematur itu kan keluarnya kecepatan. Iya dok. Tadi kita bilang pertumbuhan paling cepat itu di dalam kandungan. Pada saat dia keluar duluan, dia kan kelewatan fase yang pertumbuhan cepat nih gitu. Tapi apakah nanti dia itu akan jadi lebih lambat dibanding anak yang cukup bulan? Belum tentu loh. Bisa jadi kalau kita berikan stimulasi nutrisi yang baik, ya dia bisa aja tumbuh dengan baik gitu. Maksudnya sesuai kurvanya aja gitu. Tapi kalau yang anak cukup bulan, kalau tidak diberi nutrisi baik juga lambat. Oh iya, nggak tumbuh. Semuanya tergantung bagaimana orang tua membesarkan. Jadi merawat, memberikan nutrisi, asah-asih asuhnya lah. Oke dok, karena beberapa opini orang tua itu dok, oh ketahuan ini anak prematur nih nggak bisa gini, tapi ternyata sampai sekarang juga Cila perhatikan nggak ada bedanya sih dok secara physically dok. Oke dok. Siap dok, pernyataan selanjutnya dok. Bayi yang konsumsi susu formula tumbuh kembangnya lebih lambat dibandingkan bayi dengan ASI, mitos atau fakta dok? Ini galau juga nih. Sulit, itu sulit. Galau. Ada nggak ada galau ya? Iya. Mitos fakta kali ya? Dua-duanya dok ya. Jadi Gimana tuh dok? Kalau mau bilang pertumbuhan, menggunakan susu formula maupun susu maupun ASI, itu jika dengan takaran atau sesuai kebutuhan nutrisi ya anak itu akan tumbuh aja gitu. Artinya kalau ASI-nya cukup, neteknya bagus, dia tumbuh normal. Kalau susu formula diberikan dengan jumlah cukup dengan cara yang baik, nggak sampai diare-diare misalnya, ya tumbuhnya baik aja gitu. Begitu pula dengan perkembangan. Perkembangan itu selalu harus ada stimulasi ya. Walaupun kalau kita mau bilang, kalau kita bicara modalnya untuk menjadi perkembangan yang baik, mungkin yang bayi menetek itu lebih superior. Kenapa? Karena dengan dia menetek sama ibunya, itu dia sebenarnya udah banyak stimulasi gitu. Stimulasinya itu dari penglihatan, penciuman, indera taktil, kemampuan oromotor gitu kan. Kan menyusui itu lebih kompleks ya daripada minum dot. Betul. Itu jadi stimulasinya lebih bagus gitu. Jadi dia punya modal lebih bagus. Kemudian kandungan ASI juga jelas lebih superior untuk perkembangan otak, itu juga bagus. Jadi kombinasi dari itu seharusnya bayi-bayi yang minum netek atau ASI itu punya modal perkembangan yang lebih superior dibanding yang susu formula ya gitu. Walaupun bukan hanya itu, karena multifaktorial. Jadi kalau netek tapi misalnya tidak distimulasi dengan baik atau kondisi lingkungan tidak sehat, ya nggak bisa tumbuh optimal juga. Gitu. Iya, jadi bingung juga sih saya. Nggak apa-apa dok, kalau berarti kalau misalnya dia ASI tapi tidak distimulasi sesuai dengan perkembangannya juga akan. Jadi dia menyia-nyiakan modalnya gitu. Oke, siap dokter. Oke dokter, ini sebenarnya ada beberapa tapi waktunya udah ya, karena memang menarik banget dok tema tentang tumbuh kembang anak ini. Saya rasa pun juga nggak cukup satu kali pertemuan dok ya. Mungkin nanti kita jadwalkan lagi untuk berikutnya dok. Oke dokter Fitri, ini mungkin kalau ayah bunda di rumah ingin berkonsultasi lebih lanjut kepada dokter Fitri prakteknya di mana aja dok? Saya di Rumah Sakit Iya Muiz. Oke. Setiap hari Senin. Setiap hari Senin? Iya. Di sini saja dok? Oh, ada di rumah sakit swasta juga. Oke, di mana itu, Dok? Di Rumah Sakit Aisyah. Oh, dengan perjanjian. Oke, siap dok. 2 rumah sakit dok ya. Oke, terima kasih sekali lagi dok, sama-sama, Fitri Dok. atas waktunya dok. Dan bermanfaat. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, tidak terasa sudah 1 jam Cila menemani dalam program Ruang Kesehatan. Pesan sehat Dokter Cila kali ini adalah kunci utama agar tumbuh kembang anak optimal. Yang pertama adalah nutrisi yang tepat dan adekuat, kemudian pola asuh yang penuh kasih, serta stimulasi sejak dini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di program Ruang Kesehatan selanjutnya. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.